Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Era dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Dewi, jurusan Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan khotbah tentang hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Ada pepatah mengatakan dalamnya laut dapat diduga, dalam hanya hati siapa yang tahu. Nah, menurut saudara, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Mungkin ada yang berkata pikiran kita yang harus dijaga, mungkin ada juga yang berkata harta ataupun kesehatan kita yang harus dijaga. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga, namun ada satu hal yang terpenting yang harus dijaga, yaitu hati kita. Ada suatu cerita tentang sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Nah, tetangga depan rumah mereka ini sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar, memprotes cara kerja tetangga ini. Wah, baju-bajunya dicuci kok kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian yang benar. Lalu suaminya menoleh, tapi ia diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri ini memberikan komentar tentang kurang bersihnya sesama tetangga ini dalam mencuci pakaian. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Mungkin suaminya tidak risih dengan pakaian yang masih kotor seperti itu. Ada saja komentar yang diberi sang istri ini terhadap tetangganya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri ini heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya itu kini terlihat cemerlang, bersih. Lalu si istri ini berseru kepada suaminya, wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar. Lalu kata sang suaminya pada istrinya itu, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya ini bukan karena cara mencuci si tetangga ini, tetapi karena kaca jendela uh, suami istri ini yang kurang bersih. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang lain itu tergantung pada kejernihan pikiran dan jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula juga pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Nah, jika perkataan kita ini bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Memang hati ini adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Namun hati ini bisa memberikan dampak buruk bagi seseorang jika tidak dijaga dengan baik. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi ayat firman Tuhan ini katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Saya akan memberikan contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak menjaga hatinya, yaitu Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini merupakan uh, nah, contoh yang kedua yaitu dalam Kejadian 4 ayat 6, Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel. Dan yang ketiga dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8 itu menceritakan Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuh Daud. Dan Ester 3 ayat 5 berkata, Haman itu panas hati ketika mereka tidak memberi hormat kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam atau hati yang tidak lurus.
Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya juga orang yang hatinya lurus pasti akan dikasih Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan ini memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud dipilihnya karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Dalam Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati kita. Dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itulah kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari, setiap pagi saat kita bangun, uh, saat teduh, bangun saat teduh kita bersama Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya sebagai sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Oleh karena itu, pastikan hati kita ini beres di hadapan Tuhan supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati kita akan menghalangi sukacita dan sejahtera pada diri kita dan kita akan kehilangan berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita introspeksi diri kita mau jaga hati kita perlu perbarui hati kita dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan perlu membaca firman Tuhan saat teduh tiap hari, supaya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.